seneng sarungnya ganti-ganti ya. Ini biar mulai pengajian. Ini kan ikut dulu. Iya, biasanya begitu. Ya Allah, iya sih berangkat. Mau lebaran datang ke rumah Pak Ustadz. Kadang kan kalau kiai dulu guru ngaji itu, kalau udah lebaran beras satu tumpuk kan ya, beras satu tumpuk. Ada yang seperti itulah. Datang Pak Ustadz, Pak Ustadz. Satu kresek. Ya Allah, kenapa nih? Kan biasa gitu. Sekarang repot-repot tanya. Ini biasa ya, biasa itu loh. Padahal alhamdulillah deh, oleh deh kan gitu loh. Ya pantas lah untuk hadiah, sebagai hadiah gantinya dia ngajar 1 tahun, tidak ada SPP. Senang, ketika senang ridho guru, ketika ridho ngalir kepada anak kita ilmu akan barokah dan manfaat. Wes sing tau nguweni, sing ngukokan sarung, wala kacang, wala gula, lebaran ngerentengnya anak putu ngentekan kacangnya sate ya. Ya kelengar tuh loh. Aduh deh kok teko man Ahmad kok teko ambek anak sak anune. Waduh ngertenya anak putu wis siap-siap ya wis siap-siap. Bisa di mana niku geliat anune ku. Ya Allah, dulur ya. Makanya kita syukur ya punya guru ngaji untuk anak-anak kita rawatan nggih. Eman-emanen, man paeman jan metureuna sedika. Eman-emanen kadung ono guru yang gede niku dulur. Luar biasa. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberadaan guru-guru kita, orang-orang yang peduli terhadap anak-anak kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan khol, okay? Khol itu banyak yang menghukumi sunnah, ya. Bukan bid'ah ya, salah kalau yang ngomong bid'ah ya. Harus tahu orang itu tidak gampang ngomong bid'ah, khusus khol ya. Kalau khol ini bisa sunnah hukumnya, ya. Bisa sunnah hukumnya, bukan bid'ah. Yang ngomong bid'ah salah. Kenapa? Karena dilihat dulu apa maknanya khol itu. Khol itu artinya setahun atau 1 tahun. Jadi peringatan khol, peringatan tahunan. Jadi kalau ada peringatan khol berarti peringatan tahunan atau peringatan setahun sekali. Nginget. Itu artinya khol. Jadi acara apapun saja silahkan. Kalau mau dilaksanakan setahun sekali silahkan. Mau diacarakan apa saja, pokoknya kalau dilaksanakan setahun sekali itu namanya khol. Kadung kawin saben tahun, Bu. Ya khol kawin tahunan dulu. Umpama nih dulur, setahun kawin maning, setahun kawin. Ya khol jenenge niku dulur. Saben tahun malah nih. Nggih, karena setahun sekali enggak harus acara kematian. Cuma kebiasaan kita orang-orang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah khol acara tahunan diisi dengan kirim biasanya rangkaiannya kalau khol itu di pondok-pondok nggih. Pondok-pondok mau pondoknya habaib, pondoknya kiai yang ngadakan khol itu direntet diurut sesuai dengan hadisnya Nabi. Ya, apa itu? Pertama pasti ziarah. Ziarah dulu. Kholnya nanti jam 8 atau siang atau malam, paginya ziarah sudah itu. Ziarah kemana? Ke kuburan yang dikholi. Kalau kiai, kalau abaib, wali itu ziarah itu. Itu seperti itu setiap tahun di pondok saya Dalwa itu sebelum acara saya pasti hadir kalau khol guru saya. Biar saya ini tetap punya hubungan sama Dalwa guru saya. Saya hadir. Mesti kalau izin wis. Kalau pas masuk saya izin saya karena momen setahun sekali. Itu ziarah dulu habis subuh itu ziarah. Ya ziarah sebagaimana. Lah itu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhud fi kulli haulin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menziarahi kuburan syuhada Uhud dalam setiap 1 tahun sekali. Itu dalil hadis sahih itu, Pak. Hadis sahih. Itu isinya khol adalah ziarah. Jadi lihat dulu isinya. Oh, ziarah. Bahkan dalam riwayat yang lain ada riwayat bahwa Nabi itu setiap seminggu sekali ziarah di kuburan Baqi. Ya. Makanya kita disunnahkan, dianjurkan menziarahi kuburan orang tua kita, baik orang tua yang sebab lahir ya, kita dilahirkan, atau orang tua yang kita dilahirkan dari kegelapan menuju cahaya, dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Itu siapa? Guru kita itu orang tua kita. Termasuk ulama-ulama yang ada, wali-walinya Allah. Ziarahi setiap hari Jumat kalau sempat. Tidak wajib, sunnah, namanya sunnah. Sempatkan ziarah ke orang tua kita minimal seminggu sekali. Lah khol itu acaranya ziarah, saudara. Ziarah setahun sekali.
kepada orang yang sangat berguna besar bagi kita. Ya, Nabi ziarah ke Uhud karena mereka ini pejuang-pejuang Islam yang membela Islam. Itu yang dilakukan Nabi bersama beberapa para sahabat. 2, khol itu apa isinya? Khol itu isinya bacaan Quran, zikir, atau yang lebih kita kenal dengan zikir tahlil, isinya tasbih, isinya tahmid. Terus apa lagi khol isinya? Makan atau sedekah, kan gitu kan? Makan. Itu semua ada dalilnya, bukan sembarangan. Acara kematian mangan seneng-seneng, kudune nangis. Ya salah itu loh. Masa getiku cara. Apa yang dilakukan orang-orang kita itu sudah tidak usah khawatir, itu pasti memiliki dasar yang kuat dari hadis Nabi. Semua hadisnya sahih. Minimal hasan sahih. Ya. Seperti bacaan Quran. Itu perintah Nabi, iqra'u ala mautakum yasin. Bacakan yasin atas orang-orang mati kalian. Makanya kan yasin wal Qur'anil hakim di mana-mana kan kalau tahlilan. Habis itu tahlil diawali Quran, tasbih, tahmid. Itu semua kalimat-kalimat thayyibah memiliki makna sedekah, tahlil, tahmid. Ya, itu ada dalilnya. Likulli tahlilin sedekah, katanya Nabi, walikulli tasbihin sedekah. Lihat di hadis sholat duha itu ada itu. Bermakna sedekah, kullu ma'rufin sedekah, katanya Nabi. Setiap yang bentuknya baik, kebaikan, itu sedekah. Sedekah bisa dihadiahkan kepada orang mati. Datang seseorang kepada Nabi, ya Rasulullah, qad matat umi. Namanya sahabat Nabi bernama Sa'ad. Wadul dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, mak kula pun wafat Kanjeng Nabi. Itu ada 2 redaksi hadis. Saya ngapal redaksi yang ini. Ya Rasulullah, qad matat ummi, afa atasaddaqu laha? Kanjeng Nabi, ibu saya sudah meninggal. Apakah kalau saya bersedekah, sedekah saya sampai kepada ibu saya? Qala na'am. Dalam riwayat yang lain, datang saat kepada Nabi berkata, inna ummi tuwfiyah. Itu redaksi depannya seperti itu. Apa katanya Nabi ketika ini wadul? Apakah kalau saya bersedekah, yang sedekah saya hadiahkan untuk ibu saya, untuk orang tua saya sampai? Dijawab sama Nabi, gaduk klik. Bayangkan Pak, jangankan sedekah yang kita berikan, jangankan bacaan tasbih yang dibaca oleh orang-orang yang beriman, jangankan bacaan Quran. Imam Syafi'i sampai mengatakan, wa in khutimal Quran fa huwa hasan. Jika dihatamkan Al-Quran, hataman dulu sehari, nanti kholnya nanti malam, sehari dari subuh sampai, biasanya kan gitu kan, ada kan. Jangan disalahkan, itu anjurannya Imam Syafi'i. Dasarnya hadis Al-Quran. Jangankan Yasin saja. Bagaimana kalau satu Quran dihatamkan? Ya lebih hebat lagi dulur, kan gitu kan? Kan begitu. Bagus katanya Imam Asy-Syafi'i. Wa in khutimal Quran, wa in khatamal Quran, dihatamkan Al-Quran. Bagus, khair, pahala banyak. Jangankan itu, bayangkan pelepah kurma yang pada ada hadis sejarah Nabi ketika melewati kuburan, ada 2 kuburan yang sedang disiksa. Rasulullah tahu. Nabi bilang, "Cuwutaken niku dahannya kurma 2." Itu ambilkan. Lah setelah dikuger, dipecah 2 sama Nabi, yang satu ditancapkan di sana, yang satu di kuburan satu. Kita tanya, ya Rasulullah, apa yang Anda perbuat? Ini 2 kuburan sedang disiksa. Yang satu disiksa karena kencing tidak tuntas, yang tahu cewek. Yang ini tukang fitnah uripe. Jadi disiksa. Lah, terus apa maksudnya ini? Berharap dengan daun ini selama basah dia memperingankan siksaan orang yang ada di dalam kubur. Kenapa? Karena daun ini Pak bertasbih kepada Allah. Tasbihnya daun selama basah itu daun bertasbih, apalagi yang hidup saudara. Tasbihnya itu bisa meringankan beban siksaan orang yang ada di dalam kubur. Makanya jangan heran kalau di kuburannya orang NU, ya pas hampir ada pokok-pokokannya kan gitu kan. Kalau membersihkan kuburan, ojo ditekakan kabeh dulur. Biar ditekaan malah di semen, ngono parah-parah nih, kering dulu. Biarkan kasih ya. Kalau nyemen atau masang kayak bangunan, kalau di kuburan umum jangan. Itu tanah wakaf, duduk tanah dewek, kadung tanah dewek, nyolong berarti niku. Kalau mau diris sendiri di kuburannya keluarga, ndak silakan. Tapi ya deleng-deleng adung wonge soleh bareng-bareng. Sing tau sembayang diris parane yang piling dulu. Gak melaku waduh iku jangkok kabeh. Iya, yang diris itu harusnya yang soleh, yang bisa diingat, iku Masya Allah, uripe sholat jamaah tok itu.
Iki tau sholat, nyolongan, sakabehan, ditiris gede. Mak uang pada wedi kabeh lewat kono dulu. Ya eling iki ojo-ojo bengi ana jriangkongi kae. Karena tahu siapa yang meninggal itu. Jadi kalau tanah wakaf itu kalau bisa jangan. Ya cukup patok lah, patok. Kalau mau aman ya sudah dikasih batu-batu di sampingnya. Kalau lebih aman lagi ya rutin ziarah. Ya kadang hilang dulu Mending hilang di rumput 2 tahun, setahun wis. Hilang endi kuburane mak bapak. Ya hilang dulu. Paesan hilang bisa. Ya kena wong ngono wedhus iku. Dikomble ayo. Ya Allah, tadi gediku yo. Ya sudah. Pokoknya bagaimana caranya menjaga kuburannya emak bapak biar terus bersih. Intinya kalau memang tanah wakaf jangan bangun macam-macam. Ya, yang bagus ya sudah dikasih pengaman, pengaman yang sekiranya tidak hilang itu kuburan. Tujuannya masang batu atau patok di kuburan itu kan Nabi yang ngajarkan. Ketika saudara sesusu Nabi Utsman bin Maz'un itu meninggal, Nabi masang batu nisan. Kalau sekarang paisan. Nabi itu batu, Pak. Apa kata Nabi? Agar kenapa dipasangi batu terus disiram air sama Nabi? Batu ini untuk mengingatkan generasinya supaya nanti supaya tahu di mana tempat kuburan saudaranya dan nanti bisa dimakamkan di dekat saudaranya. Tujuannya seperti itu. Nah itu isinya khol sodako, ya namanya banyak tamu, jadi dibikinkan sesuai kemampuan, nggak harus besar-besaran, ya sederhana gini. Yang penting niat dan tujuannya, itu makna daripada khol. Tapi intinya tujuannya khol itu adalah untuk menyambung tali silaturahmi yang dulu pernah disambung oleh almarhum Bapak Muhyir. Bagaimana dengan tetangga api sabare gitu nyopoan, senyum, digudoh, kan gitu ya. Luar biasa, tidak ngamuk orangnya. Iya, asik lah, saya tahu dengan beliau, luar biasa. Untuk menyambung silaturahmi dengan orang-orang tetangga yang pernah tahu dengan kehidupan beliau, yang pernah tersambung silaturahmi. Nah itu tanda kebaktian anak. Kalau ada anak masih mau menyambung persaudaraan dengan saudara, tetangga, saudara, teman almarhum, berarti anaknya orang tersebut termasuk anak yang soleh karena dia masih berbakti kepada orang tuanya. Karena ciri anak yang berbakti itu sebagaimana disabdakan Nabi ketika salah satu anak Bani Sulaim datang kepada Nabi, anak Bani Sulaim datang kepada Nabi SAW. Masih saudara susu sama Nabi. Ibunya itu saudara sesusu, datang, "Ya Rasulullah, apakah saya ini masih bisa berbakti kepada orang tua saya yang telah wafat? Hal baqiya," ini bunyi redaksi hadisnya, "hal baqiya min birri abawa syai'un abirru min ba'di wafatima." Kanjeng Nabi, nopo kula niki tasih bisa berbakti kepada orang tua saya telah wafat. Bisolek kelen dicarani Kanjeng Nabi, terus pun dicarai Kanjeng Nabi ketika carani as-salatu alaihima, kau selalu doakan keduanya. Tahlil kan mendoakan. Wal istighfar lahuma, mohonkan ampun kepada Allah untuk keduanya. Astaghfirullah li abi wa ummi, kan begitu kan? Iya Anda. Karena tahlilnya orang itu kan ditambah astaghfirullah, tidak hanya astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, didahului astaghfirullah li abi wa ummi. Ustaz, kalau Ustaz saya juga dimasukkan apa? Astaghfirullah li abi wa ummi wa ustadi. Ustaz, kalau paman saya siapa namanya? Pak Satuki. Ya tambah astaghfirullahaladzim li abi wa ummi wa ustadi wa Pak Satuki wa misnaji wa, semuanya masukkan Pak. Ya. Kalau repot ya sudah langsung astaghfirullahal mu'minina wal mu'minat. Siapa yang iman dari keluarga kita, saudara kita, diistighfari, insya Allah sambung sampai istighfarnya kita. Nah itulah yang kita lakukan di dalam acara. Adapun cerita-cerita manakib itu juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad. Biasanya kan kalau kholqiyai besar, manakib kiai kan gitu kan. Manakib wali menceritakan beliau dulu bangunnya jam 3, bangunnya jam 2, sholat tahajud, terus wirid, dzikir, ngaji sampai subuh ke masjid, sholat jamaah, mari sholat jamaah terus ngajar. Itu sejarah. Jangan cuma keramat-keramatnya tok. Iku begini dadi wali terbang hilang hingga balik maning. Lihat gitu kan.
sebetulnya cerita manakib bukan yang keramat-keramat. Sebab bikin nanti yang lain itu yang dicari keramatnya. Oh, jadi kalau jadi wali bisa milang. So sampai jadi wali wes, akhirnya topen sampai pinggir kali itu. Kalau mau menceritakan manakib wali, sejarah perjalanan awalnya itu loh kok bisa jadi wali. Oh ternyata hungen mondok ngaji alim dia malah ilmunya sampai tirakat akhirnya jadi wali ini Gusti Allah. Itu yang diceritakan. Lah beliau almarhum Masya Allah sampai usia setua itu saya cerita kebaikannya saja karena saya tahu kebaikannya Pak Muhyi. Saya tidak tahu yang lainnya sejarah itu, pokoknya tahu kebaikannya. Di mana? Saya sering menjumpai sholat jamaah di Masjid Al-Hadi. Kadang sampai subuh melok ngaji dulu ya Allah. Kalau udah ketemu teman lucu dia tuh, iya. Digojloki, nah itu ingat saya. Itu baik, itu orang baik betul gitu. Masya Allah. Sudah tua, usia seperti itu, sholat jamaahnya tidak kalah sama yang muda. Hang nom subuh ngorok. Yang tua jalan tertata-tata. Ini contoh ya, dan bisa dibuat contoh di kisah ini untuk memotivasi kita. Ya Allah, iya yo, paran beda nih. Malah kudune isun hang noman hang kuat iku pengen bapak iku yo tuwek terseok-seok berangkatnya. Nggak dimusola sini malah ke Al-Hadi lebih jauhan. Kenapa? Husnudon kita. Jangan salah ya. Mungkin nyari pahala yang besar. Mungkin ya dari dulu sudah kumpul dengan teman-teman nggak kepingin pisah. Kita harus husnudon dengan seseorang. Ya Allah luar biasa. Itu yang perlu dicontoh untuk kita. Kita anak muda, ya harusnya mencontoh. Kok bisa tua kuat, padahal tenaganya jauh lebih kuat kita. Kenapa? Oh, semangat kejiwaan dan keimanan dan ketakwaannya. Selalu baik sama kita. Gak pernah nyalah dengan kita. Itulah salah satu contoh daripada almarhum yang patut diceritakan pada kesempatan pagi hari. Mudah-mudahan apa yang diamalkan keluarga, anak, cucu, keturunan, niat baik mengkholi beliau dan peringatan maulid diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi contoh bagi kita semua. Mudah-mudahan kita pun juga diberi anak generasi keturunan yang tidak melupakan kebaikan kita orang tua, minimal tanda anak tidak melupakan kebaikan para pendahulunya, mengirimkan doa setahun sekali walaupun setahun sekali ingat kebaikannya. Mungkin dados ilmu kang barokah lan manfaat. Adana Allah wa iyyakum min dinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami memohon kepadamu dari semua kebaikan-kebaikan yang sekarang dan yang akan datang, baik yang sudah kami ketahui ya Allah atau yang belum kami ketahui, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang sekarang dan yang akan datang, baik yang sudah kami ketahui ataupun yang belum kami ketahui ya Allah. Ya Allah, kami memohon surgamu serta apa-apa yang dapat mendekatkan ke dalam surgamu ya Allah, baik melalui ucapan, perbuatan, keyakinan dan niat-niat kami. Dan kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu ya Allah, serta apa-apa yang dapat mendekatkan ke dalam nerakamu ya Allah, melalui ucapan, perbuatan dan keyakinan serta niat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka, kami memohon kepadamu dari semua kebaikan-kebaikan yang pernah dimohonkan Nabi kami Muhammad, dan kami berlindung kepadamu dari semua keburukan yang pernah dimohonkan perlindungannya oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun saja ya Allah yang kau takdirkan, yang kau tentukan, yang kau tetapkan di dalam qada dan qadarmu dari semua urusan-urusan kami ya Allah, jadikanlah semua urusan kami berada dalam bimbinganmu ya Allah, tuntunanmu ya Allah, dan berakhir husnul khatimah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Allahumma anzil ar-rahmah wan ni'mah wal maghfirah was safa 'alal qubur, khususan Bapak Muhyiddin wa usulihim wa furu'ihim wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajmain. An Allah yaghfir lahum warhamhum wa darajatihim fil jannah. Rabbana bihaqqi rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadana Allah wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wa lahum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.